Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 9 Maret 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni Mazmur 58, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Dan kami boleh terus belajar firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 58. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sesungguhnya kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa. Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap, biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan, biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa dari Turki yang mengatakan, ikan mulai busuk dari kepalanya. Ungkapan ini mencerminkan sebuah kebenaran bahwa kehancuran sebuah bangsa, negara, atau institusi, juga keluarga maupun peradaban tidak dimulai dari rakyatnya, melainkan dari para pemimpinnya. Kenyataan ini ditemukan oleh pemazmur. Ia melihat kejahatan merajalela di mana-mana. Para penguasa bertindak tidak adil dan tidak jujur. Hati mereka penuh kejahatan. Mereka menyalahgunakan dan menyelewengkan otoritas yang diberikan Tuhan untuk menegakkan keadilan di bumi. Bukan kesejahteraan yang dihasilkan, melainkan penindasan, kekerasan, tipu daya. Mereka telah dibutakan oleh kekuasaan. Itu sebabnya pemazmur melukiskan mereka seperti bisa ular, yakni ular tedung yang tuli. Karena hati nurani dan akal sehat mereka telah dimatikan demi kepentingan diri, dan yang tersisa hanyalah kefasikan. Namun pemazmur percaya bahwa Tuhan Allah akan menegakkan keadilannya dan menjatuhkan penghakimannya atas kejahatan orang fasik. Ada 6 gambaran penghakiman Allah atas kefasikan mereka. Antara lain, gigi mereka akan hancur dan patah. Mereka akan hilang seperti air yang mengalir senyap. Mereka menjadi rumput yang layu. Mereka seperti siput yang berlendir. Mereka seperti guguran perempuan. Mereka akan merasakan api semak duri.
Ini gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan tidak kenal ampun atas orang-orang fasik, bahkan mereka kefasikan para pemimpin. Saat penghakiman Tuhan datang, tiada satu yang tersisa dari mereka. Murka Tuhan akan meremukkan dan menghancurkan orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian pemazmur membandingkan bagaimana kehidupan orang benar. Bagi orang benar, pemazmur memberikan penghiburan bahwa segala jerih lelah mereka hidup dalam kebenaran Allah akan mendapatkan ganjaran yang baik. Segala penderitaan mereka akan berakhir karena keadilannya telah ditegakkan. Martabat orang benar akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itu pemazmur menghendaki orang benar selalu mengalami sukacita, karena Allah yang adil, dialah yang akan membela orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Segala sesuatu ada waktunya. Apa yang ditabur dalam kehidupan kita tentu saja akan dituai pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita hidup seperti orang fasik yang pada akhirnya akan mendatangkan murka. Kita yang sudah mendapatkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah kebenaran yang kita mesti pegang kapanpun. Sehingga kita yang terus dituntun bersama dengan Tuhan yang adil, Dia yang akan membela umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita yang membela Tuhan, tetapi Tuhan yang akan membela umatnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Terlepas banyak sekali kekurangan serta hal-hal yang masih belum sempurna dalam kami menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami dan menyempurnakan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Dan kami tidak mau ikut-ikutan di dalam kefasikan yang sesungguhnya pada akhirnya akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Tapi kami mau Engkau yang telah menyelamatkan kami, menuntun hidup kami supaya hidup kami orang-orang yang diselamatkan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.